Oke, sahabat pendengar, balik lagi bersama gua Melki masih di channel Restoran Monai. Mohon maaf, konten kali ini kita tidak dapat menghadirkan narasumber seperti biasanya, tetapi kita tetap mencoba melakukan perbincangan melalui via telepon. Ini dikarenakan narasumber yang akan kita wawancara atau kita klarifikasi terkendala karena jaraknya di luar kota. Lebih tepatnya beliau ini berada di kota Malang atau Jawa Timur. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa via telepon bang? Kenapa tidak video call saja gitu kan? Mungkin ini adalah solusi terbaik buat tim Restoran ID agar bisa menghasilkan video yang kualitasnya lebih bagus daripada video call. Karena kalau video call itu biasanya terkendala dengan sinyalnya, takutnya naik turun lah. Narasumber kali ini itu bernama Bima. Langsung aja tanpa panjang lebar, kita langsung telepon aja. Oke? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, gila Bima, gimana kabarnya Bim? Alhamdulillah sehat. Oke, ini Bim. Ya gimana dok? Bima mau lagi sibuk apa nih sekarang Bim? Ya social distancing. Apa itu social distancing Bim? Ya di rumah aja lah. Oke, Gak bisa siap. ngapa-ngapain. Rebahan aja jadi ya. Rebahan, akan tidur bantu pemerintah di rumah aja sih. Yoi. Oke Bim, gak usah Ya. lama-lama, mungkin langsung aja lu bisa cerita dah, bisa berbagi di channel Restoran Monedi. Oh ceritanya sharing-sharing aja kita. Oh Gimana? yoi. Bebas itu Bima mau menceritakan soal di mana, intinya Bima langsung bisa menjelaskan dari awal mula terjadinya seperti apa, itu langsung dipanggil Ceritakan. aja ya. Oke. Waktu itu sekitar tahun 2015. Tahun 2015 di bulan antara bulan 3 sampai bulan 5, di antara itu aku juga lupa, itu kita itu mau susur gua ceritanya toh. Iya. Nah, susur gua itu di daerah Jawa Timur juga, tempat kita kuliah di sini gitu. Di situ 4 orang rencana berangkat hari Sabtu kalau nggak salah, hari Sabtu malam Minggu ya kan. Itu berangkat dari Malang jam 12-an. Terus kita sebelum berangkat itu kita prepare dulu kan. Dari pagi itu kita prepare, nyiapin alat-alatnya, kita mau sur gua itu. Nah kemudian setelah semuanya selesai kita prepare, jalan tuh sama temanmu juga tuh Cok, si Laceng, Habibul Halim, sama si Aceng ya kan. Nah berempat itu sama si Laceng berangkat jam 12, sampai di daerah Pantai Ngeliep sekitar jam 3-an. Nah 3 jam dari Malang ke Ngeliep itu 3 jam. Iya. Nah di situ perjalanan sih normal, lancar. Kemudian kita nyampe di sana jam 3, kita istirahat, makan dan lain-lain, prepare. Nah kedatangan orang banyak juga, sekitar orang 40-an. Ada 40 orang datang, mau camping juga ke
goa yang kita mau masukin di situ kan banyak goa di sekitar situ, banyak goa di situ. Iya. Nah di situ 40 orang juga kan, ya ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Mereka juga prepare, tanyain tuh sama si Laceng, mau mau ke gua mana mas? Mau ke gua Lobangi. Oh, wah berarti 40 orang, enggak mas cuma sebagian katanya gitu tau. Iya. Mau mau gua Lobangi, kemudian si Laceng tuh ngomong sama si Dikdo teman. Aku lagi masak, dia masak sama si Zaki kan 4 orang tuh ya. Hmm. 4 orang si Laceng itu ngomong sama si Dikdo sama si Zaki. Aku masih di kamar mandi. Waktu itu dia ngomong, mereka juga mau ke Gua Lobangi. Semuanya. Si Laceng bilang enggak katanya. Cuman sebagian. Nah, sebagian itu sih nggak tahu detailnya berapa. Si Laceng juga itu. Kemudian ternyata sekitaran 20 sampai 25 orang cok yang masuk gitu. Udah kita berempat itu kita ngobrol, kita briefing, udah kita berangkat agak jauh dari mereka gitu kan. Di hasil dari briefing itu. Iya. Mereka kan kalau di gua situ kan banyak apa namanya? Batman tok. Kelelawar ya kan. Jadi kita masuknya malam. Nah, mereka itu berangkatnya sore kalau nggak salah. Sekitar sore. Lupa sih pokoknya sore sih. Habis itu mereka udah berangkat, pokoknya selisih sekitar 2 sampai 3 jam sama kita. Kita masih santai-santai dulu, ngopi-ngopi dulu, main hamuk dulu, ngobrol-ngobrol sama uh, yang punya rumah kan kita ngecampnya di sana di rumah orang gitu. Ngecamp di rumah orang, ngomong sama bapaknya, Pak nanti Bapak jadi tim darat ya. Apa namanya? Kalau ada apa-apa langsung masuk. Gitu. Itu waktu kita berangkat sampai situ terang dok. Yang orang 40 itu yang 20 orang lebih itu masuk itu masih terang. Mereka jalan, kita masih santai-santai. Sekitar jam 8 malam kita berangkat. Ceritanya kita berangkat dari jam 8 malam sampai ke itu lewat sawah, lewat apa namanya? Bukit-bukit itu jalan kaki. Ya. Waktu lewat perkampungan ya ada orang juga kita apa namanya lupa jalan sebetulnya lupa jalan kita muter-muter lupa jalan di ke entrance guanya itu katanya ya ada berapa orang kita tanya ya kita tetap aja salah jalan jadi kita muter sampai 1,5 jam kita baru sampai ke entrance-nya kalau nggak salah itu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Kemudian di Zaki itu ngecek ke dalam. Kita udah nyampe, coba cek. Si Dido ngomong, Jak, tolong dicek mereka apa udah masuk apa belum. Terus apa namanya, gimana kan kemarin kan habis hujan, masih ada air apa enggak? Enggak ada, udah goanya yang kita kan masuknya ke lo di Goa Lo namanya. Ya. Nanti tembus ke Goa Bangi. Itu goanya horizontal, nggak ada vertikalnya. Kemudian si Dido ngomong, coba cek. Sudah dicek, airnya nggak ada. Di situ ya nggak ada sih. Terus dia naik, udah nggak ada orang-orang tadi udah nggak ada. Terus kondisinya juga kering. Kemudian turunlah kita berempat. Nah turun kita berempat udah turun. 100 meter jalan, ya kita santai, jalannya kita santai. Ada sekitaran 1, 2, 3, 4, 3 feet, tapi nggak terlalu vertikal banget gitu kan. Kita turun ada 3 feet, nggak terlalu vertikal itu sekitar jam 9 apa setengah 10 lah.
baru kita turun. Soalnya lama yang di kampung-kampung kita jalan kaki terus kita masuk sawah itu yang lama di situ soalnya kita nyasar-nyasar lupa. Iya, iya. Nah, yang kita lanjut jalan sekitaran 100 sampai 150 meter. Habis itu ada pertigaan. Ada cabang gitu, ada cabang lurus sama belok ke kiri. Nah, jalannya itu yang ke kiri, kalau lurus itu buntu. Nah, yang ke kiri itu sempit, jalannya cuma bisa lewat satu orang itu pun miring. Nah, di situ ada sungai bawah tanahnya kalau nggak salah, kalau nggak sumber air yang keluar dari tanah, gitu. Atau mungkin sungai bawah tanah. Ya, di situ kan sekitaran airnya itu tingginya selutut. Iya. Banyak di situ airnya jernih, terus ada bekas-bekas banjir yang kemarin itu ada, terus ikan-ikan juga banyak di situ. Kita mainan dulu itu, mainan ikan, kita jalan itu keadaan masih terang, stop. Di atas masih normal terang. Soalnya kan ada siang terakhir itu si Laceng, si Habib itu turun, nyusul, seret, udah, ngecek, nyusul, ketemu kita, habis itu lanjut jalan, ketemu kur jalan yang harus nyelam. Nyelam itu sekitar 2 meter, 1 meter, nah 1 sampai 2 meter itu kita nyelam, seret, baru kita nongol ke atas. Nyelam dulu, jadi kayak apa namanya, undercut tuh loh, Iya, apa iya. kayak undercut itu kita masuk, set, masuk, nyelam, udah kita kepala nongol ke atas, ya, itu jalan kaki lagi, ya normal goa lah, ya licin, ya sempit, ya gelap, ya becek, gitu. Ya air, ya lumpur, gitu. Kita jalan terus. Nah di situ si siapa namanya, si Laceng itu apa namanya, pengen istirahat sebentar gitu kan, sekitar udah jauh gitu, sekitar 400-an meter lah kita jalan itu, udah dia capek, istirahat dulu gitu di sungai. Tidak istirahat di pinggir sungainya, itu sempit juga sih. Kita foto-foto, setelah kita foto-foto kita istirahat, kita lanjut jalan. Di situ ada vertikal, tapi sekitaran 1,5 meter. Kita turun, jalurnya kita turun, gantian satu-satu. Nah pas di vertikal yang pertama, yang apa namanya, yang masuk, terus ketemu kayak parit got yang di pinggir jalan itu, jalannya. Begitu. Ya, yang kanan kiri aspal, terus tengahnya itu got. Ya, kita lewat situ yang mana? Yang tengah. Soalnya kalau kita lewat samping kanan, samping kiri, kita harus jongkok jalannya. Kalau nggak jongkok nggak bisa. Lagi aku tinggi, nggak bisa lewat situ. Cuman ya yang si Laceng sama si Zaki yang bisa lewat situ. Itu pun juga mereka sedikit nunduk. Nah, aku sih apa namanya, jongkok. Dan kita jalan. Nah di situ yang paling lambat itu aku. Soalnya kan jalannya kan apa namanya, lubang dalam kan. Ada yang seperut, ada yang sepinggang, ada yang ke mana ini, lutut. Terus belum ya apa namanya, sandung. Soalnya kan air ngalir gitu. Itu aku paling lambat sendiri. Soalnya apa, susah jalannya. Nah di situ perasaanku nggak enak. Perasaan tadi air jernih gitu. Air jernih, kok perasaan air jernih sekarang kok keruh gitu, coy. Tapi mungkin lumpur-lumpur yang tadi kita lewat bawa air mungkin gitu keruh. Nyantai. Aku nggak ngomong dulu sama anak-anak, nyantai, jalan jauh sekitar 500 meter, 700 meter kita jalan. Baru tuh ada angin masuk. Bus itu. Ada angin, Bim. Ada angin itu apa namanya, kayak lewat tuh di kita berempat kan, kita berjajar tuh
jalannya depanku, depannya si Habib, si Laceng, si Dikdo, si Zaki gitu. Ada angin dari belakang, aku paling belakang dari wes, anginnya dingin. Wah, masak atas hujan. Enggak lah, kalau hujan si bapak pasti orang yang kita ngomong tadi udah teriak gitu kan. Atau mungkin nyusul kita gitu, walaupun itu udah krimis atau gimana. Nah, Iya. di situ kita jalan lagi, si Dikdo ngomong, sugesti dia bilang. Kemudian kita jalan, tahu itu kan stalaktit gua itu, Iya. sama air yang netes itu tambah deres toh. Gitu. Tambah deres. Wah, ini nggak beres ini. Kayaknya sih hujan di atas ini. Kalau nggak hujan di atas, hujan yang di Kota Malang atau mungkin mana kan? Goa kan mungkin aliran-aliran sungai bawah tanah kan banyak ke goa dan larinya kan ke laut. Tambah deres. Kemudian ketemu air terjun, kita turun. Nah, di situ pas air terjun itu, air langsung gitu. Jadi Air langsung masuk, gitu. Jadi gimana sih? itu air terjun itu posisinya lu ngelewatin air terjun dulu apa baru ketemu air terjun ya? Kita ngelewatin dulu, masuk. Aku yang terakhir, langsung karena aku soalnya kan harus lewat yang selokan itu, aku terakhir masuk. Air langsung kayak air terjun itu, busuk kayak gitu. Nah, ini nggak beres ini. Nah, tiba-tiba kalau kita kan sering masuk lubang situ, yang daerah situ biasanya itu lutut atau sepaha gitu kan. Nah, ini sepinggangku kan aku tinggi itu. Wah, nggak beres ya, berarti banjir, ternyata banjir beneran. Kita mau balik nggak bisa, kita mau lurus jalan ketutup. Soalnya kita mau jalan dari air terjun itu sekitar 30 meter, itu kita nyelam dulu sekitaran 2 meter, 3 meter, baru kita bisa lanjut jalan lagi gitu kan. Dan chamber masih jauh, chamber sekitaran 400 meter lagi. Soalnya lubangnya kan panjang, 2 gua. Oh, kita panik semua, begitu kita panik, kan kita aturan nggak boleh panik, tapi kita panik semuanya. Bagaimana coba bayangin sendiri. Benar-benar. Habis itu, kita bingung, tanya kanan tanya kiri, gak ada yang punya solusi. Habis itu si siapa? Zaki itu lihat batas banjir gitu kan. Batas banjirnya di atas sekitaran 2 meter. Kita naik. Kita naik bagaimana gitu kan. Di sini itu kan dindingnya polos, nggak ada poin gitu. Kan gelap juga kan. Ternyata sudah kita panik, kita mau manjat, di sekitar 2 meter dari kita itu ada cekungan ke kiri gitu kan. Cekungan ke kiri, nah di situ bisa manjat kita. Kita manjat, nunggu banjir itu kok nggak surut-surut, tambah naik gitu Cok. Airnya naik terus, air itu kayak kita lihat air banjir bandang yang di sungai gitu Cok. Baru pertama kali itu aku banjiran di dalam gua itu. Oke, ada yang sholawat, ya mereka kan lulusan pondok pesantren semua, yang lulusan pondok Ramadan kan aku doang. SD pondok Ramadan, SMP pondok Ramadan, nah itu. Mereka lulusan pondok pesantren doang, mereka doa, aku doa apa, salah ngomong doa mau makan, lagi saking paniknya kan. Mereka doa, ada yang ingat keluarga, ada yang istighfar, zikir, mereka semua ingat mati, kita semua ingat mati semua di situ. Tapi itu posisi Bima udah ada di posisi yang menurut Bima aman ya, Bim? Belum. Mereka sudah naik semua. Aku masih cari pegangan, tapi waktu itu mereka pada panik, jadi aku mau naik itu nggak bisa, ketahan sama mereka. Soalnya kan jalan yang cekungan kecil itu kecil, Dok. Cekungan yang ke kiri itu kecil. Nah, di situ udah pada inget
mati semua. Nah, baru aku center itu nggak tahu siapa yang ngatur juga, kepala aku nengok sendiri, headlamp itu nengok ada celah lagi buat manjat, manjat lagi, manjat kan, nggak peduli ornamen lah di situ. Kita kita berempat itu nggak peduli ornamen, hajar aja. Kita kan panik gitu kan, mau balik nggak bisa, kita turun nggak bisa, kan sebetulnya nggak boleh panik. Iya. Tapi berempat itu baru pertama kali kena banjir, bukan pertama kali belum naik gua, belum pernah kebanjiran sebelumnya, tapi sering udah masuk gua. Naik, aku udah naik, mereka semuanya naik. Nah, kita nunggu air surut. Kita nunggu air surut. Mulai jam kejadiannya sih jam 12. Jam 12 malam. Kita nunggu air. Nggak ada yang ngomong sama sekali. Di situ aku iseng-iseng, bukan nggak iseng sih. Aku apa namanya? Center mereka pucat semua, mereka juga nyenter, aku juga pucat semua, ada yang minta maaf semuanya, kalau aku ada salah mohon maaf, begini begitu, nah, aku juga gitu, doa asal doa gitu kan. Iya. Nah, di situ ada drebek ya kan, drebek kita itu kita buka, kita makan logistik yang kita bawa, air terus terus ngalir, tambah naik, belum turun sampai sekitaran jam 1 kita kejebak banjir itu 1,5 jam, sampai mulai dari jam setengah 11, iya kita kebanjiran itu setengah 11 sampai jam 1 malam, 2 jam berarti ya. ya sekitaran segitu. Kita ternyata di situ gitu kan, Jok, kita ingat yang namanya Tuhan itu di mana, kasih sayang orang tua di mana, terus apa namanya, kesetia kawanan itu di mana. Nah, di situ aku baru nemukan. Kayak kita naik gunung biasanya kan, kita kalau naik gunung kan tercicilan. Nah, di situ setelah kita tunggu sekitaran 1,5 jam atau 2 jam itu agak surut, jalan yang biasanya kita lalui untuk keluar dari gua itu masih kena air deras banget, Cok. Kalau kita nyelam ke situ kan jalannya harus nyelam dulu, banyak jalan yang harus nyelam. Nah, itu air deras, takutnya nanti kita ke bawah arus, nggak tahu masuk lubang yang mana, repot gitu kan. Kita apa namanya briefing, kita coba cari jalur lain gitu kan, ternyata ada celah sedikit gitu kan, coba kita explore, satu orang masuk, 2 orang masuk, ternyata tembusannya yang bawah ini, yang kita biasanya nyelam 2 meter, kita lewat celah ini, cuman ya lewat celah itu selesai gitu. Bisa, nah iya, kalau kita nyelam karena bawa arus takutnya lari ke lubang yang sebelah mana, kita lewat celah itu. Mereka kan kecil-kecil gitu kan, mereka lolos. Nah, di situ aku udah mulai nggak yakin gitu. Nggak yakinnya begini, gitu kan. Kalau mereka lolos, mereka kecil-kecil orangnya. Aku yang apa namanya, kurus sebetulnya tinggi, tapi lebar pinggang sama apa namanya bahu. Aku masukin pertamanya, mereka udah masuk ke celah-celah itu. Dari celah itu sekitaran seberapa ya, sekitaran 30 cm apa 25 sentian lah celahnya itu. Dia bentuknya lubang biasa segitu, tapi tengahnya ada tonjolan kayak apa ya, jadi lubang, habis itu dari samping kiri itu ada tonjolan masuk ke lubang. Jadi kalau kita masukkan kepala, kita ngadep ke tonjolan itu pas ke hidung. Iya. Jadi hidung kita nyerempet itu sedikit.
Mereka lolos tapi agak susah, emang susah, mereka agak susah, masuk masuk masuk, yang satu lolos, yang dua lolos, yang ketiga lolos, tapi mereka juga susah semua. Dan terakhir aku itu yang aku yang mulai nggak yakin ini bisa apa enggak, ya kan? Bisa apa enggak. Kalau coba masuk dulu kepala masuk memang. Ya, aku nggak yakin, aku cek lagi, aku nggak jadi masuk situ, cek lagi air belum surut, mau nggak mau harus lewat sini. Nah, pertanyaannya masuk apa enggak? Masalahnya pinggang lebar, terus bahu lebar gitu kan. Apalah, aku masuk pelan pelan pelan, pelan masuk kepala. Nah, mentok tuh. Ini apa? Helm. Bahu. Helm masuk, tapi bahu yang enggak, ya kan? Bahu nggak masuk. Di situ coba siram air lubangnya, disiram air. Si Dido bilang gitu, disiram air, diciprat-cipratin air itu banyak, licin kan, Iya. masuklah bahu. Nah, giliran bahu masuk, lah si apa namanya, yang lubang yang kena air tadi yang dicipratin itu tadi, eh, memang licin, tapi kan untuk dari bahu sampai pinggang, lah pinggang ke bawah nggak jadi licin lagi, Cok. Nyangkut aku di situ, Cok. Nyangkut ya. Nyangkut, jadi perutku kena di perut, di bawah pusar itu kan masih ada perut ya, Iya. di bawah. Nah, itu terus pinggang ini nyangkut di situ, gara-garanya apa namanya, kering, udah kering, maksudnya nggak licin lagi, nyangkut di situ. Kalau pinggang sampai kaki masih enak, masih bisa tiduran gitu. Itu posisinya miring, bukan tengkurap atau telentang, itu enggak, miring gitu. Miring ngadep ke kiri, ke kanan, ngadep ke kanan. Ya, tonjolan itu pas di perut itu. Aku kempesin perut, tahan napas juga nggak bisa keluar, ditarik sama mereka sakitnya minta ampun, ya kan. Tapi pinggang ke atas sampai kepala itu nggak ada apa namanya, langsung blank gitu, Cok. Blank maksudnya kayak apa ya, langsung sungai, nggak ada pegangan lagi. Pegangan, aku cari-cari pegangan, pertama itu dipegangin sama anak-anak berdua, belum mikir kalau suruh nyari bantuan aku bagaimana, belum berpikiran, masih bertahan dulu gimana caranya aku lepas gitu. Berarti itu Bim, posisimu pala udah bisa dapat ada napas lah ya Bim. Ya, Posisi ada apa? berarti yang badanmu tuh masih kerendam air lah ya. Enggak, eh, sungai itu di bawah, terus ada tonjolan gitu loh, Cok. Di atasnya itu lubang, bukan tonjolan. Kayak apa ya? Kayak perengan, pinggiran-pinggiran sungai gitu kan, kita masih bisa jalan tuh, tapi sampingnya bawahnya itu kan sungai. Nah, Iya. kita miring gini, aku miring, kalau badan kalau aku lemesin masuk sungai, sekepala-kepalaku. Yang kaki sama pinggang aman, masih ketahan sama tanah, tapi yang samping pinggang sama kepala nggak kena tanah, jadi harus dipegangin dari bawah gitu. Itu sedada kalau nggak salah dalamnya, sedada seperut, Iya. ditahan sama mereka sampai berjam-jam. Itu perasaan dah kayak aku kalau apa ya, kita di ujung tanduk gitu, bukan nyalep ya atau bagaimana. Itu memang mau nangis sudah nggak bisa. Tadi udah kena banjir, sekarang kejepit. Itu masih keadaan banjir, belum surut gitu kan. Nah, habis itu ditahan sama mereka berjam-jam. Sampai sekitaran jam 3. Aku kan yang kita yang panjat tebing itu kan sekitar 1-2 jam. Iya. 1,5 jam sampai 2 jam, pokoknya jam 1. Nah, mulai jam 1 itu kita ketemu yang namanya lubang itu, kita mulai masuk situ, ketemu kan jalan yang kita masuk dari bawah sama lubang itu sama, tembus ujungnya sama. Tapi aku kejepit di situ itu sekitar mulai jam 1 sampai jam setengah 3. Masih ingat sampai jam setengah 3. Berarti lu kejepit lumayan 2 jam, hampir 2 jam ya Bim. Nah, 1,5 jam lah, dibulatin 1,5 jam, ya. Itu masuk aja dada udah sobek semua, ya kan.
darah semua di apa? Soalnya kan kena kegencet sama batu-batu itu. Iya. Genjet batu waktu kita naik juga yang pada tebing itu tangan juga sobek semua kena batu-batuan. Gua kan tajam-tajam, Iya. tajam-tajam kita baru sarung tangan, pakai sarung tangan aja sobek sarung tangannya. Pakai coverall pun sobek dari dada sini sama punggung pinggang. Aku ditarik-tarik, disiram air jadi diciprat-cipratin lagi. Belum bisa keluar sampai 1,5 jam itu. Nggak tahu mungkin tua, oh Allah atau mungkin Tuhan ya kan masih memberikan kesempatan sekali lagi. Tiba-tiba tuh kayak licin sendiri, pluk pluk masuk air, lolos. Apanya yang masuk air nih? Aku waktu aku itu kan tegang, ternyata itu aku tegang itu yang bikin badanku nggak bisa keluar. Kalau aku lemes bisa. Tiba-tiba lemes kan aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, lemes pasrah. Mereka juga udah ngupayain, tiba-tiba aku lemes, langsung aja kayak apa namanya, street apa lepas sendiri itu loh, lepas sendiri, langsung jatuh ke sungai itu, langsung aku di situ di sungai itu langsung peluk ke anak-anak dong. Mereka nungguin aku, mereka hampir pasrah, ada yang mau tinggalin juga, mereka udah debat satu sama lain. Iya. Iya, di situ lepas sendiri, nggak tahu mungkin Tuhan ngasih kesempatan satu kali lagi itu. Dari situ mau nangis nggak bisa, ingat orang-orang terdekat kita, orang tua, keluarga dan lain sebagainya. Juga nggak tahu aku harus ngapain gitu kan gitu. Nah, habis itu udah lolos, jalan lagi, keluar, intinya keluar, nggak mau main-main lagi kan, maksudnya nggak mau lihat ornamen lagi gitu kan, nggak mau foto-foto lagi. Kita masuk, terus jalan, udah kaki tangan badan pinggangku itu semuanya sobek kok, kena kegesek-gesek batu-batu tajam gitu. Kita naik itu lama sampai sekitaran jam 3, setengah jam itu kita ketemu ketemu chamber pertama. Ada 2 chamber di situ, chambernya low sama chambernya bangi. Kita ketemu chamber, kita istirahat di situ. Di situ nggak ada yang ngomong sama sekali, diam semuanya berempat. Hening lah seketika ya. Iya, hening seketika, kita nggak ngomong sama sekali. Headlamp kita matikan semuanya. Udah kita diam, kita ingat sama yang di atas semuanya. Ada yang satu ngomong, saya mau tobat hari ini. Nah, selesai ini kita mau tobat gitu kan. Aku mau bakalan rajin lagi sholat dan lain sebagainya. Nah, habis itu sekitaran 5 menit kita istirahat, makan ya kan. Makan cemilan, kita lanjut lagi. Setelah kita lanjut lagi, belum selesai permasalahannya, banjir masih. Iya. Kita ada lorong yang namanya itu lorong Mina. Orang-orang sebutnya itu lorong Mina, itu sekitaran 200 meter. Itu bukan sempit, kayak lorong gorong-gorong gitu. Tingginya cuman 1 meter. Tingginya 1 meter, lebarnya sekitaran setengah meter. Di situ polos. Jadi air itu sekitaran nggak nyampe masuk situ, nggak sampai full. Kita masih bisa hadap ke atas, kita jalan, kita ngadep ke atas, masih bisa nafas, pokoknya hidung itu masih di atas, masih bisa nafas. Kita jalan terus ya, mereka sih enak ya kan, bukan banding-bandingin. Mereka pendek-pendek, mereka masih bisa enak. Aku kaki sama tangan aku buat jalan. Mereka kaki mereka cuma 2, mereka jongkok sedikit, aku kaki tangan buat jalan, soalnya tinggiku 174 gitu kan, susah masuk yang seperti itu. Masuk terus jalan, habis itu lolos dari lorong Mina, kita blank, kita nggak kita kosong pikirannya, bingung gitu kan.
yang seharusnya kita hafal jalur, kita lupa jalur cok di dalam gua. Saking paniknya mungkin di. Saking paniknya pengen keluar gitu kan dari gua ini. Soalnya konstan airnya nggak tinggi-tinggi banget, nggak surut-surut banget gitu. Tapi agak turun airnya. Dari yang pertama yang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Habis itu ada cabang kiri sama kanan. Kalau kanan itu tembusnya jauh lagi ke gua sebelah. Kalau kita ambil kanan atau kiri ya? Lupa juga sih. Kiri pokoknya yang tembusnya ke gua lu. Ke gua Bangi. Gua Bangi. Itu tembusnya ke gua Bangi. Habis itu kita ambil keputusan, kita ambil yang ini aja, kayaknya yang ini. Sehafal gitu, berempat sepakat, ya memang jalurnya yang bener yang itu. Masa, kita ingat sebetulnya, kita tahu itu jalur, tapi kita mendadak kosong pikiran itu, lupa semuanya. Jadi ada pemikiran ragu-ragu seperti itu Bim ya? Iya, ragu semuanya. Udah kita ambil yang ini. Kalau sekitaran 300 meter kita nggak nemu air terjun, berarti kita balik lagi ambil yang jalur yang satunya. Gitu. Ternyata kita ambil yang kiri, benar jalurnya itu ketemu air terjun sekitaran 3 meter. Nah, ketemu air terjun 3 meter itu, nah di situ kita mikir lagi caranya naik bagaimana. Soalnya itu jalurnya harus naik di air terjun itu. Air terjunnya lumayan tinggi kah? Gimana? Di sekitaran 3 meter. Kalau debit airnya normal, kita masih bisa naik air terjun itu. Nah, ini keadaan banjir. Kayak kita ke wisata ke air terjun yang airnya jatuh itu, air rucuk banyak gitu. Nah di situ kita mikir bagaimana naiknya, gitu kan. Kita mikir, ya lewat yang jalan biasanya kita naik di sampingnya air terjun, walaupun licin ya kan, kita sikat. Itu soalnya kan jalurnya memang itu. Modelnya bukan kita harus pakai SRT, enggak. Iya, kayak tangga gitu kan, kayak tangga kan biasanya kamu juga masuk gua kayak gitulah. Masuk kita naik, lolos. Di situ giliran aku lagi cok sial lagi di situ. Ngelihat ular ke bawah air. Ya kan namanya orang refleks. Iya. Kepleset jatuh lagi ke bawah. Untung bawah itu air ya kan. Kalau debit normal mungkin udah kena batu aku kan. Iya. Kena batu. Bung, biur. Langsung kena batu sedikit. Oh, untung. Mikir di situ. Anak-anak panik semuanya. Turun lagi mereka. Tolongin lagi. Soalnya kan aku udah capek sekali. Udah gak bisa jalan sebetulnya itu. Tapi aku paksain untuk jalan keluar dari gua ini. Kalau aku berhenti di situ, mungkin bisa jadi airnya tambah naik. Ya kan? Iya. Habis itu udah disemangatin. Di situ udah blank aku. Nggak kenal dia siapa aku udah nggak kenal. Bingung juga aku. Mereka itu udah nyemangatin. Setelah nyemangatin, pulih aku. Naik lagi. Set. Udah lolos. Ular juga udah ke bawah air. Sekitaran ularnya itu nggak besar-besar banget sih, kecil-kecil, mungkin ular sawah ya, soalnya kita panik gitu kan. Panjang juga, kayaknya sih ular sawah, soalnya daerah situ sawah semua. Entren kita naik, jalan lagi, ketemulah chambernya si Bangi. Chamber apa Bim? Chamber gua Bangi. Kan chamber lu kan sudah. Ya. Yang sebelumnya, ini yang chamber yang gua Banginya. Berarti gua ini jalurnya itu banyak tembusannya ya Bim ya? Sebetulnya celah buntu, tapi ada satu yang menuju ke dari habis lorong Mina yang kita bingung tadi, lurus sama kiri. Nah itu yang lurus itu yang tembusnya belum dieksplor lagi gitu. Mungkin sudah ada yang eksplor ke sana. Sudah lama gitu. Mungkin dulu sudah ada yang eksplor, kita ambil yang kiri.
cabang sih ada banyak Cok, tapi nggak apa namanya, habis cabang lagi berdempetan, nggak, agak jauh lagi ada lagi. Habis itu ketemulah chamber itu, istirahat lagi lah, ketemulah orang di situ yang rombongan yang pertama, Yang 25 orang lebih itu. kurang lebihnya segitu, 25 orang. Lah ini kok 35, aku mikir gitu kan, Astagfirullahaladzim. kok 35, 1 2 3 4 5, mataku salah nih, saya lihat ini 1 2 3 4 5, hitung lagi bener 5 kan. Aku datangin, Mas, yang rombongan yang 25 orang tadi ya? Iya. Loh, kok 35 orang? Oh, yang lainnya udah ke atas, Mas. Udah lanjut jalan, kita di sini dulu. Nungguin mereka gantian gitu. Emang kenapa? Coba Mas lihat sendiri. Nah, dari chamber yang lubang itu menuju ke pintu keluar itu sekitaran 100 meteran lah. 50 sampai 100 meteran lah. Kurang lebihnya segitu. Ternyata Cok, mereka di situ ngantri. Kenapa? Air yang dari sawah itu kayak terjun juga Cok. Mereka nggak bisa keluar di situ. Mereka nungguin air. Habis itu bapak-bapak yang aku titip pesen tadi sama teman-temannya mereka itu di entrance itu semuanya. Di entrance mana nih? Di entrance yang Bangi. Iya. Nah itu kalau kita mau keluar dari entrance-nya Bangi, sebetulnya kita harus SRT gitu kan. Nah mereka saking paniknya mungkin yang teman-temannya sama bapak-bapak yang aku pesenin tadi untuk jadi tim darat, mereka nggak bawa apa-apa lagi, nggak bawa tali, nggak bawa alat buat kita keluar gitu kan. Habis itu kepikiran aku kan bawa webbing. Iya. Ya, biasanya memang kita bawa webbing ke lubang itu buat kita keluar, nggak usah bawa apa namanya tali atau karabiner yang lain, cuman bawa webbing aja, soalnya entrance mereka sama dalam-dalamnya kita udah tahu gitu kan, harus berapa, bawa manajemen alatnya berapa gitu kan, dan alat yang kita bawa dari Malang itu udah siap di situ untuk gua itu aja. Kalau gua yang lain harus pakai SRT, kalau gua itu ya cuman bawa webbing aja bisa. Ya. Di situ mereka bingung mau nolongin kita yang di atas, rame Cok, kayak pasar di atas. Airnya derasnya minta ampun, air turun itu kayak air terjun, air terjun apa bendungan yang lagi dibuka. Iya. Nah gitu. Habis itu, ayo kita ngapain? Lah, kok tanya aku juga bingung gitu kan. Ayo kita ngapain? Pertanyaan bodoh kan. Nah di situ mulai aku bisa bercanda lagi kan. Udah ketemu pintu keluar, habis itu ada yang salah ngomong, habis itu lucu ya kan. Ya, jiwa humorku naik lagi Jam. Yuk kita ngapain? Lah kok tanya aku? Ya udah kita ngapa-ngapain aja kan bilang gitu. Biar kita nggak gabut gitu kan. Tapi yang di atas sudah teriak-teriak suruh keluar. Tapi mereka nyuruh keluar aja sih, nggak bawa tali. Iya. Nah, habis itu malah kesewen. Ayo manjat, kita manjat si tebingnya itu, dindingnya itu yang tingginya kurang lebih 2 meter. Kita naik bawa webbing gitu kan, tapi bukan pas di air terjunnya itu, di sampingnya pas itu kan ada kayak poin-poin boulder gitulah. Kita naik, nah kita pasang webbing, nah, mereka bisa keluar semuanya, sama teman-temanku juga bisa keluar. Mereka yang 25 orang kurang lebih itu juga keluar. Iya. Terus ngapain aja mereka di situ? Mereka peralatan lebih lengkap daripada kita, gitu kan. Tapi ada beberapa yang ya udahlah nggak usah dibahas gitu kan. Iya. Ada beberapa yang keliru lah manajemennya atau mungkin persiapannya salah dari mereka itu. Dan aku ngomong ya, soalnya realita mata kepala kita berempat itu lihat semuanya. Nah di situ kita naik satu persatu, tapi aku duluin timku dulu, jangan tim mereka dulu, soalnya kita yang masang. Ya. Nah, kita naik, udah kita
keluar dari itu sawahnya itu tuh dalam kita nginjekin kaki itu sekitaran sepahaku Bro. Kira-kira 1 meteran lah dalamnya air yang di sawah itu, kayak bendungan jadinya. Soalnya entrance gua Bangi sama gua Lu itu kayak cerukan gitu, kayak lembahan gitu, jadi air masuknya ke situ semua. Iya. Nah kita keluar satu-satu, sekalian nungguin mereka keluar semuanya, baru kita packing, kita kembali ke base camp. Setelah sampai base camp, baru kita tobat semuanya berempat. Tapi alhamdulillah berarti semua teman-teman yang ikut masuk gua itu selamat semua ya, Bim ya? Alhamdulillah selamat semuanya. Tapi ya lecet semua, nggak ada yang nggak lecet. Iya. Termasuk saya juga yang paling parah itu lecet dari mulai garis tulang yang dipetis itu sampai muka, sampai bibir, sampai pipi, tangan, kaki, semuanya lecet semuanya. Itu Bim, aku mau nanya Bim. Tim daratmu itu memang sebelum kalian pada turun ini tahu nih awal masuknya kan dari pintu gua low. Emang udah dikoordinasi nanti kalian bakal keluar di entrance pintu gua yang berbeda gitu. Udah. Jadi si tim darat itu udah di briefing. Nanti kalau ada apa-apa, ya memang orang itu terus yang kalau aku ke situ kan. Iya. Kita masuk dari low, kita keluar Bangi. Kalau memang nggak ada kejadian yang nggak kita inginkan, Bapak masuk aja, Bapak teriak sekuat-kuatnya. Habis itu kalau memang kita nggak kedengeran, Bapak keluar aja deh. Tapi Bapak keluar, coba jemput di entrance-nya gua Bangi. Oh gitu. Mungkin tim darat lu juga udah bingung kali Bim. Jadi posisi di luar keadaan hujannya udah langsung deras mungkin. Jadi kalau misalkan mau nyusul teman-teman juga kayaknya mereka berpikir penuh resiko, makanya berharap berdoa aja kali ya. Iya. Jadi yang tim daratku sama teman-temannya orang-orang yang 25 orang itu agak dekatan. Soalnya agak dekatan, soalnya jauh soalnya. Oh, yang tim daratku sama yang teman-temannya orang 25 itu mulai dari gerimis mereka udah nyusul sebetulnya. Oh. Udah nyusul di low. Terus hujan makin deras, air udah mulai masuk, mereka keluar lagi coba cari yang di entrance-nya Bangi gitu. Ternyata duluan yang 25 orang itu sampainya, jadi mereka nggak tenang, tapi mereka lupa tuh bagaimana gitu kan, kita kan juga masuk. Iya. Gila, gua kebayang sih Bim, maksudnya ketika kalau teman-temannya di sini yang udah pernah melakukan eksplorasi gua seperti apa, kalau terjebak dengan posisi kebanjir di dalam itu seperti apa, gua gak kebayang sih. Ya jangan Cok, jangan sampai lah. Namanya musibah kita nggak tahu ya. Iya memang musibah dari alamnya sendiri, kita mau ngapain juga kan, kita mau tabrak juga kan, kita yang kalah gitu kan. Iya. Oke Bim, mungkin dari cerita lu bisa lu kasih pesan-pesan lah buat teman-teman di Salimon ID ini lah. Oke. Nah, pesan saya kalau berkegiatan dimanapun, kapanpun harus ada manajemennya. Walaupun manajemen sudah kita persiapkan, tapi kalau memang Mr. X, yang saya maksud Mr. X itu semuanya ya, mulai dari alam dan lain sebagainya, itu yang berulah ya, berdoa dan berusaha. Jangan biarkan hari ini selesai kalian, tapi untuk kedepannya kalian masih bisa hidup. Itu bagaimana caranya, harus bisa survive gitu. Iya. Oke, terima kasih. Itu aja sih. Gila. Oke kakak. Ternyata teman gue nih hampir melewati masa-masa mengerikan juga ya. Mau tuh. Cok, kapan kita naik gunung lagi Cok? Lama nih Cok, naik gunung lagi Cok sama kalian ini, si Dominic sama lu juga tuh. Siap.
saya lah, ntar kalau misalnya kondisi kita udah memungkinkan bisa jalan-jalan lagi, kita main lah. Hmm. Nanti aku Iya, iya. berujung lagi ke Malang lah sama teman-teman Story Mana ID nih. Oh, siap. Tapi kalau aku udah lulus kuliah, berarti dadah. Panco, emang belum lulus loh. tinggal ini kan sarjana COVID aku ini. Oh gitu. Tunggu-tunggu COVID ini giliran mau wisuda, COVID datang. Emang COVID itu dari mana sih sebetulnya? Siap. Oke, Pakai Bim. masker nggak? Iya. Oke, siap Bim. Iya. Terima kasih banyak nih ya Bim ya. Ya, Gua sama-sama. mungkin mau gua tutup dulu sampai di sini. Untuk penonton-penontonnya Story Mana ID, sekian ceritanya Bima. Oh ya, gua mau kasih tahu, Bima juga punya channel YouTube ya Bim. Iya. Apa namanya, Mayes ya? Mayes tambal ban, nggak pakai spasi, tambal ban. Mayes tambal ban. Hancur, tambah ban. Itu berisi tentang apa tuh Bim? Ya, baru bikin aja sih, terus isinya sih tentang tutorial-tutorial untuk mendaki gunung, yang safety bagaimana, manajemennya bagaimana, terus apa namanya, ya ada cerita-cerita yang hampir-hampir mati atau mungkin cerita-cerita yang berkesan lah. Oke, siap. Intinya berbagi aja lah ya, bikin channel Iya, tentang edukasi lah berbagi, ya. sharing-sharing, iya. Subreker. Wes toh. Oh iya, Oke Bim. enggak, penontonmu suruh subscribe. Oh, gitu. oke, siap. Nah, tuh teman-teman yang di Iya. Salmon Edi jangan lupa subscribe ya. Mayes tambal ban. Tambal ban. Oh, tambal ban. Iya, ntar taruh aja linknya di bawah. Iya, siap. Oke, makasih ya Bim ya. Siap. Oke, aku putus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat teman-teman Story Mana ID. Berikut adalah cerita ya dari Mas Bima, Mayes Tambal Ban. Untuk cerita kali ini kita tutup sampai di sini. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.